Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pak Eka, sebagai guru pengampu mata pelajaran kimia di kelas 11. Jadi saya ucapkan selamat kepada kalian telah berhasil naik kelas ke jenjang kelas 11 ya. Jadi hari ini kita masih melakukan pertemuan secara daring, jadi tatap maya ya di kelas 11 karena kita masih ada pada masa pandemi. Jadi pandemi belum berakhir. Saya tekankan kepada kalian untuk tetap menjalankan protokol kesehatan ya. Jadi hindari hal-hal yang tidak perlu. Jadi terapkan istilahnya sekarang ada 6M gitu ya. Jadi pastikan itu kalian lakukan. Oke. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi pertama di kelas 11 yaitu hidrokarbon. Jadi kalau kita melihat hidrokarbon itu memiliki kompetensi dasar mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam membentuk senyawa hidrokarbon ya. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita akan membahas 3 indikator terlebih dahulu. Mungkin 4 sih, kalau cukup nanti ya. Yaitu indikator 1 sampai 4. Jadi dari mengidentifikasi unsur C, H, dan O dalam senyawa karbon, mendeskripsikan kekhasan atom karbon dalam senyawa karbon, kemudian membedakan atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener, dan yang terakhir mengelompokkan senyawa hidrokarbon berdasarkan kejenuhan ikatan. Sebelum memulai, tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali menemukan beberapa fenomena atau peristiwa gitu ya. Jadi kalau kalian pernah melakukan kegiatan pembakaran, baik itu membakar sate, jagung ataupun benda lainnya, maka jika pembakaran itu dilakukan lama atau pembakaran itu sampai berakhir, maka kita sering menemukan sebuah zat itu menjadi hitam gitu ya. Nah, zat hitam itu apa? Nah, zat hitam itu kadang kita dalam kehidupan sehari-hari kita sebut sebagai arang ya atau karbon. Ya. Jadi itulah sebenarnya salah satu ciri-ciri yang menandakan adanya karbon di dalam suatu senyawa, yaitu saat dibakar kadang-kala muncul zat atau senyawa yang berwarna hitam. Ya. Jadi dari hal tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa baik sate maupun jagung, karbohidrat, protein, bensin, gas alam, banyak sekali zat-zat di lingkungan sekitar kita yang ternyata mengandung karbon. Gitu ya. Nah, kita akan belajar bagaimana mengidentifikasi ya hidrokarbon nantinya. Nah, ini juga sebagai tambahan, hidrokarbon itu juga bereaksi ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ada proses pengelasan, lalu pembakaran lilin, termasuk juga memasak makanan dengan kompor gas gitu ya. Kalau proses pengelasan itu kita menggunakan yang namanya gas asetilena atau gas etuna gitu ya. Sedangkan pembakaran lilin, peristiwa pembakaran itu akan menghasilkan yang namanya CO2. Dan juga kalau kita bicara memasak makanan dengan kompor gas, itu kalian harus tahu bahwa di dalam tabung gas itu sebenarnya yang ada adalah senyawa hidrokarbon, di mana tersusun atas campuran antara gas propana dan butana. Jadi hidrokarbonnya adalah golongan alkana, gitu ya. Baiklah anak-anak, sebagai informasi ya di dalam LPG itu, walaupun kita sering menyebut tabung gas, sesungguhnya wujud zat. Jadi kalau kita berbicara wujud zat itu ada 3 ya, padat, cair, dan gas, gitu ya. Nah di dalam LPG itu sendiri atau tabung LPG itu sendiri, sebenarnya wujud zat yang ada itu adalah berwujud cair gitu ya.
LPG sendiri kalau kita lihat kepanjangannya itu adalah liquefied petroleum gas. Jadi bahan bakar gas yang dicairkan gitu ya. Jadi di sana ada tabung yang bertekanan tinggi sehingga membuat gas propana dan butana itu berubah wujud. Karena kalian sudah belajar ya, jarak partikel semakin renggang itu bisa merubah wujud zat. Lalu ketika diberi tekanan dia memadat, mendekat, ya juga akan menyebabkan perubahan wujud gitu ya. Nah, bagaimana cara menginformasikan itu agar kita percaya? Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan korek gas ya. Korek gas itu menggunakan prinsip yang sama dengan tabung LPG ya. Jadi kalau kita lihat korek gas itu di dalamnya wujudnya adalah cair, sedangkan ketika ditekan yang keluar itu adalah gas. Ya. Itu. Nah, bagaimana kita melakukan identifikasi senyawa karbon? Jadi identifikasi senyawa karbon itu kita bisa melakukan identifikasi terhadap adanya karbon dan juga mengidentifikasi adanya atom hidrogen. Karena kita belajar sekali lagi hidrokarbon. Hidrokarbon itu adalah senyawa yang tersusun atas atom hidrogen dan atom karbon, gitu ya. Nah, untuk identifikasi senyawa karbon, kita tidak memiliki laboratorium ya, tidak juga memiliki zat-zat kimia dan alat yang memadai untuk melakukan proses identifikasi ini. Namun saya yakin salah satu hal yang tersimpel karena kita di awal tadi sudah ada persepsi, salah satu yang tersimpel apa? Membakar ya. Ya. Jadi saat dihasilkan senyawa hitam berarti itu ada karbon. Nah, kalau kita lihat dalam praktikum di dalam laboratorium, jadi suatu sampel itu akan diberi CuO, jadi sifatnya oksidator ya. Dia akan menyebabkan sampel itu teroksidasi, ya, terbakar. Lalu kita panaskan di sana, itu akan dihasilkan uap. Nah, uap dan juga gas gitu ya. Nah, uap yang dihasilkan itu namanya uap H2O atau ini kan kita tahu sebagai lambang molekul air ya, lambang senyawa atau lambang air gitu. Ini menunjukkan adanya hidrogen, cuma di sini tidak detail saya jelaskan. Karena untuk mengidentifikasi hidrogen itu kita harus menggunakan yang namanya kertas kobalt. Ya. Kertas kobalt itu adalah kertas khusus yang bisa mendeteksi adanya hidrogen. Caranya bagaimana? Caranya dengan uap air ini diteteskan ke dalam kertas kobalt. Sehingga jika dia mengandung hidrogen, jadi air itu kan jelas mengandung hidrogen gitu ya, dia akan menyebabkan kertas kobalt itu berubah warna. Dari yang sebelumnya berwarna biru, dia akan berubah berwarna merah muda atau merah jambu seperti itu ya. Lalu mengidentifikasi karbonnya bagaimana? Nah, mengidentifikasi karbonnya adalah karena proses pembakaran itu kan selalu menghasilkan CO2 dan H2O ya. Jika pembakaran itu sempurna, maka gas CO2 itu dialirkan ke dalam air kapur. Jadi kalau kita lihat persamaan di sini, itu ada CO2 ya, ada CO2 dan CaOH2. Kali ini adalah air kapur ya. Nah, air kapur ini jika dia bereaksi dengan CO2, dia akan membentuk larutan CaCO3 atau kalsium karbonat ditambah air. Nah, inilah yang berwarna keruh. Saat berubah keruh, nah di situ menunjukkan adanya CO2 dan CO2 itu menunjukkan adanya karbon di dalamnya, gitu ya. Nah, di SD sebenarnya sudah kalian coba ini di dalam biologi. Kalau dalam biologi itu adalah apa? Respirasi ya. Kita belajar terkait respirasi di mana hasil pernapasan kita itu menghasilkan CO2. Ya, jadi dengan meniup pipet ke dalam air kapur yang lama-lama akan menjadi keruh. Nah, itu adalah proses identifikasi dari senyawa karbon. Nah, untuk selanjutnya, atom karbon itu adalah atom yang unik. Jadi di dalam sistem periodik,
dia berada di golongan 4 gitu ya. Nah, atom karbon itu unik kenapa? Karena dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom karbon lainnya. Jadi ikatan kovalen yang dibentuk tidak semata-mata ikatan kovalen tunggal, tapi juga dapat membentuk ikatan kovalen rangkap 2 dan rangkap 3. Ya. Jadi atom karbon ini memiliki 4 tangan istilahnya. Jadi dapat membentuk 4 ikatan. Yang kedua itu dapat membentuk rantai karbon yang panjang ya, panjang. Jadi tidak hanya lurus tetapi juga bengkok, melingkar. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, pertanyaannya kenapa atom lain tidak bisa seunik atom karbon ini? Ya. Kita tahu bahwa nomor atom karbon itu adalah 6 ya, sehingga saat kita konfigurasikan itu konfigurasi elektronnya adalah 2, 4. Jadi kalau kita menggunakan konfigurasi kulit itu 2, 4. Jadi elektron valensinya adalah 4. Begitu juga jika kita menggunakan konfigurasi secara Aufbau, maka konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, dan 2p2. Jadi pada kulit kedua itu ada 4 buah elektron, berarti juga elektron valensinya adalah 4. Karena elektron valensinya yang 4 ini, itu yang menyebabkan atom karbon ini bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Ya. Yang kedua, sifat unik yang kedua itu adalah atom karbon itu memiliki jari-jari atom yang relatif kecil ya. Jari-jarinya 2 seperti yang dikatakan tadi. Ada memiliki 2 kulit gitu maksudnya ya. Karena tadi ada 2, 4. Jadi ada 2 kulit, kulit K, kulit L. Itu juga 1s2, 2s2, 2p2. Jadi 2 yang di depan itu adalah menunjukkan kulit. Nah, sehingga kulitnya sedikit juga akan menyebabkan jari-jari atom relatif kecil. Dampak dari jari-jari atom yang kecil ini itu adalah ikatan yang terjadi antara atom karbon ini ikatannya relatif kuat seperti itu. Nah, senyawa karbon itu adalah senyawa-senyawa yang mengandung karbon. Nah, tadi sudah dikatakan seperti ini. Jadi ini adalah penggambaran struktur Lewis dan struktur Kekulé. Jadi yang pertama mempunyai 4 elektron valensi. Bisa ada di mana-mana. Jadi elektronnya bisa kita gambarkan seperti itu. Ya. Lalu yang kedua dapat membentuk rantai karbon. Nah, rantai karbon ini bisa dia membentuk ikatan rangkap satu atau ikatan tunggal, jadi kovalen tunggal dengan sesama atom karbon. Bisa juga membentuk ikatan kovalen rangkap 2 sesama atom karbonnya dan ikatan rangkap 3 sesama atom karbon. Ya, nanti ikatan tunggal ini akan menyebabkan adanya senyawa hidrokarbon di golongan alkana namanya. Sedangkan yang rangkap 2 itu adalah golongan hidrokarbon yang akan kita namai nantinya alkena. Dan yang rangkap 3 itu namanya alkuna. Jadi berbeda pada akhirannya. Yang satu ana, ena, dan una. Seperti itu. Selanjutnya kita akan berbicara posisi atom karbon, ya, jenis atom karbon yang didasarkan atas posisinya. Kita mengenal ada 4 jenis, yaitu atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Gitu ya. Bagaimana kita mendefinisikan? Nah, kita melihat definisi dari atom C primer, tersier, kuartener, sekunder ini adalah dari atom C yang dia ikat. Sekali lagi. Patokannya adalah atom C yang dia ikat. Atau yang terikat pada dirinya. Nah, itu. Kalau kita melihat C primer, jadi di sini ada C primer. Nah, ada C primer. Ya. Jadi kita lihat yang ini dikatakan sebagai C primer.
Nah, dia mengikat satu atom C yang lain, yaitu C yang di bawahnya. Yaitu inilah, hanya ini yang diikat. Berarti atom C primer yang di atas ini adalah mengikat satu atom C yang lain. Tidak ada yang diikat lain. Lalu C sekunder, itu dikatakan yang di tengah ini. Kita lihat. C sekunder itu adalah mengikat dua atom C yang lain, yaitu yang ini dengan yang ini. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan C tersier? C tersier yang di tengah ini. Nah, dia mengikat tiga atom C yang lain, yaitu yang ini, dan yang ini. Jadi ada tiga. Gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang kuartener. Kita lihat, ini yang kuartener yang di tengah ini. Dia mengikat 1, 2, 3, dan 4 atom C yang lain. Gitu ya. Jadi, sekali lagi kita bisa definisikan bahwa atom C primer, ya, atom C primer itu adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain, gitu ya. Sedangkan atom C sekunder, ini sekunder, itu adalah atom C yang mengikat dua atom C yang lain. Sedangkan tersier itu adalah atom C yang mengikat tiga atom C yang lain. 2, 3. Ya. Nah, yang terakhir itu adalah kuartener. Kuartener berarti dia mengikat 4 atom C yang lain. Jadi ini yang di tengah ini adalah kuartener. Mengikat di atasnya, di kanan, di bawah, dan di samping kiri. Berarti ada 4. Ya, sudah jelas saya rasa, tidak terlalu sulit kita membedakan mana atom C primer, tersier, kuartener, dan sekunder. Ya. Nah, ini penjelasan lebih detail. Dinyatakan bahwa setiap atom C membentuk 4 ikatan kovalen dengan atom lain. Pada hidrokarbon, jika tidak mengikat C yang lain, berarti dia mengikat H. Karena sekali lagi kita bicara hidrokarbon. Jadi ada hidrogen, ada karbon. Jadi kalau atom karbon ini tidak berikatan dengan atom karbon yang lain, berarti otomatis posisi ikatannya digantikan oleh atom H, gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita ada fokus sedikit. Bentar. Jadi kita lihat di sini. Jadi kalau C-nya tunggal, jadi ada, kan tadi dikatakan bahwa C itu memiliki 4 tangan, gitu ya, 4 tangan. Jadi kalau kita lihat C yang di ujung sini, C yang ini, ya, dia berarti sudah menggunakan satu tangannya untuk berikatan dengan C yang lain, sehingga H yang akan diikat, berarti dia sisa punya 3 tangan. Berarti dia akan mengikat 3 atom H menjadi CH3. Jadi kalau saya gambarkan, di sini akan membentuk, saya pakai teks saja ya. Jadi di sini adalah H3. H3. Seperti itu. Jadi CH3 di sini. Lalu yang di bawahnya bagaimana? Di sini jelas adalah H2. Karena apa? Tangannya sudah digunakan untuk mengikat C yang di atas dan C yang di bawah. Lalu yang di kiri sini, dia mengikat 1. Berarti di sini adalah H3. Yang di sini, di kiri kanannya sudah mengikat 2. Berarti tangannya dari 4, sisa 2. Berarti yang ini hanya nanti 2. Yang sini, yang di tengah,
Nah, dia sudah pakai keempat tangannya, nggak bisa. Nah, yang ini sudah pakai 2 di kiri kanannya, berarti ini dia punya H2. Tuh. Nah, ini dia punya 4 tangan, tapi sudah dipakai mengikat 3C. Berarti di sini adalah H1 lagi. Sedangkan yang di ujung ini H3. Seperti itu. Nah, di sini juga H3. Di sini H saja. Di sini H3 dan seterusnya gitu ya. Oke. Jadi di sini sudah ada penjelasannya. Jadi mengikat 2 atom C berarti sekunder. Berarti sekunder itu sudah menggunakan 2 tangannya untuk berikatan. Berarti sisa 2. Nah, karena sisa 2 masuklah H di sana. Seperti itu ya. Itu kira-kira. Nah, sehingga dilengkapi seperti ini. Ya, sini sudah jelas. Karena tadi ini adalah C kuartener ya. Kuartener mengikat 4 atom C yang lain. Jadi dia sudah tidak punya tangan lagi karena tangannya sudah penuh digunakan untuk berikatan. Beda halnya dengan yang di sini. C yang ini. Ya, di kiri dia sudah mengikat C, di bawah C, di kanan C. Berarti 3 sudah dipakai, berarti dia akan mengikat H. Seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya yang tadinya ini kerangka tanpa H, jadi kita bisa isi H-nya menjadi seperti ini dengan melihat ikatan yang bentuk jenis atom karbonnya seperti apa, sehingga bisa memperkirakan dari 4 tangan itu sudah digunakan berapa untuk mengikat C. Nah, sisanya itu masuklah atom H. Seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh. Cuma di sini ada rangkap. Nah, ini tugas. Jadi silahkan dikerjakan. Nanti silahkan hasilnya itu kalian japri. Jadi tugasnya adalah lengkapi dengan atom H. Di sini hanya berapa, sini hanya berapa ya. Struktur ini kalian gambar di dalam kertas ya. Jadikan seperti yang di atas ini, lengkap dengan atom H-nya ada berapa ya. Yang di bawah ini. Juga dari gambar ini saya harapkan kalian juga menghitung berapa jumlah C primer, berapa sekunder, berapa tersier, dan berapa kuartener. Ya, disilahkan dikerjakan ini. Ya, jadi kalau tidak menonton video ini, tidak tahu tugasnya apa. Ya, silahkan dilihat. Nah, senyawa hidrokarbon seperti yang dikatakan di awal itu adalah senyawa yang terdiri dari hidrogen dan karbon. Jadi namanya hidrokarbon. Nah, hidrokarbon ini secara garis besar itu kita bagi jadi 2 ya. Ada yang alifatik, ada yang siklik. Jadi rantai terbuka itu kita namakan alifatik. Sedangkan rantai siklik itu siklus berarti melingkar gitu ya. Jadi melingkar. Nah, alifatik itu kita bagi menjadi 2, yaitu alkana, alkena, dan alkuna. Sedangkan yang siklik atau melingkar itu kita bagi juga jadi 2. Ada sikloalkana dan ada senyawa aromatik. Ya. Nah, di kelas 11 ini kita akan fokus pada senyawa-senyawa alifatik saja terlebih dahulu gitu ya. Nah, senyawa alifatik itu kita bagi jadi 3. Tadi saya sudah dikatakan di awal bahwa itu dilihat dari ikatan kovalen yang diikat. Jadi ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Nah, yang rangkap tunggal itu kita beri nama alkana, sedangkan yang rangkap 2 kita beri nama alkena, dan yang rangkap 3 itu namanya alkuna. Nah, di sini dalam bagan itu diberi keterangan jenuh dan tidak jenuh.
Jadi yang tidak punya ikatan rangkap itu kita namakan ikatannya sebagai ikatan jenuh. Sedangkan yang punya ikatan rangkap, baik itu rangkap 2 maupun rangkap 3, itu kita beri nama senyawa hidrokarbonnya adalah hidrokarbon yang tak jenuh atau tidak jenuh. Seperti itu. Nah, saya akan berikan review singkat di awal tentang alkana ya. Jadi direct homolog alkana itu ada rumus molekulnya ya, mulai dari CH4, C2H6, C3H8, C4H10 dan seterusnya sampai C10H22. Dan terus bisa bertambah, cuma kita cukup mungkin sampai 10 saja untuk di jenjang SMA. Nah, nama senyawanya seperti yang saya bilang, karena ini keluarga alkana, jadi kita lihat 3 huruf terakhirnya ana. Jadi semua akan berakhiran ana. Jadi yang C-nya 1 itu kita beri nama metana. Yang C-nya 2 propana. C-nya 3 propana dan seterusnya sampai C-nya 10 dekana. Nah, karena jumlah C ini dan H itu berulang secara mengikuti suatu urutan tertentu, jadi berulangnya itu pada interval-interval tertentu jumlahnya gitu ya. Sehingga kita bisa melihat di sana ada selisih C dan H gitu ya. Sehingga nantinya dari sana kalian bisa menentukan rumus molekul alkana itu apa gitu ya. Jadi nanti secara matematis bisa dihitung. Kalau C-nya sekian, hanya sekian. C-nya sekian, hanya segitu. Gitu ya. Jadi kalau C-nya 1, hanya 4. C-nya 2, hanya 6. C-nya 3, hanya 8. Berarti rumus dasarnya seperti apa? Nah, itu yang harus kalian cari untuk alkana. Ya. Tapi di pertemuan pertama kita ya, saya rasa cukup sampai kalian memahami proses identifikasi atom karbon ya, senyawa karbon, atom karbon dan atom H, memahami keunikan atom karbon dan kekhasan atom karbon, juga dapat memahami ya adanya karbon primer, sekunder, tersier dan kuartan. Mungkin itu saja. Ya. Baik anak-anak, itu yang dapat saya jelaskan untuk hari ini. Ingat tugasnya ya harus juga dikumpul hari ini ya, melengkapi atom H. Namun sekali lagi hati-hati karena di sini sudah ada ikatan rangkap. Jadi di sini ada ikatan rangkap. Oh, sorry. Step. Oke, ini ada ikatan rangkap di sini. Ya, berarti ikatan rangkap apa maknanya? Berarti 2 tangannya sudah dipakai, sehingga C yang ini kalau mau harus cari hanya berapa, C yang di sini nih sudah mengikat berapa? Berarti ada tangannya ke kanan 1, ke kiri 2. Berarti dia sudah 3 tangannya sudah bergandengan. Berarti dia sisa berapa untuk mengikat H? Jadi H-nya berapa di sini? Nah, itu yang harus kalian pahami gitu ya. Oke, itu saja. Silakan tugasnya dikumpulkan hari ini melalui WA Japri saya. Jadi di WA pribadi ya. Kalau sudah, ya bisa beristirahat. Seperti itu. Mungkin untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Selamat siang.